Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan tengah dalam rencana untuk memperkuat jiwanya dengan memanfaatkan lembah Luopo serta Gunung Danghun. Sebenarnya setelah dia menjadi zombie, tubuh Fang Yuan kehilangan kemampuan untuk memelihara jiwa. Seharusnya semakin lama kalau dia menjadi zombie, maka jiwanya akan semakin layu. Hal ini sudah sangat wajar terjadi di kalangan para zombie. Tapi, Fang Yuan memiliki kesempatan yang berbeda. Dia memiliki lembah Luopo yang merupakan domain terpencil dan dapat digunakan untuk melatih jiwa. Sementara, Gunung Danghun dapat menghasilkan gunyali yang fungsinya adalah untuk memperbaiki jiwa yang terluka. Ya, dengan begitu, meskipun tubuh Fang Yuan sekarang sudah menjadi zombie, hal itu tidak menghalangi Fang Yuan untuk memperkuat jiwanya. Lalu, untuk sekarang, tujuan paling dekat dari Fang Yuan adalah meningkatkan kekuatan jiwanya, sehingga nanti dia bisa mengambil alih rumah Gu yang ada di Gunung Yitian. Fang Yuan menyiapkan semuanya, bahkan dia juga sudah memasang formasi pengawasan setelah dia hidup lagi. Namun, alangkah terkejutnya Fang Yuan ketika dia mendapatkan berita bahwa rupanya Gunung Yitian sudah ditemukan. Waktunya menjadi sedikit lebih maju dari perkiraan Fang Yuan. Dan yang paling mengejutkan bagi Fang Yuan, karena semua formasi yang ia pasang lenyap begitu saja, tanpa dia tahu apa yang menjadi penyebabnya. Karena hal ini, Fang Yuan segera mempercepat proses pelatihannya agar dia bisa ke Gunung Yitian lebih awal. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 202. Kita langsung berpindah ke Gunung Yitian di perbatasan selatan. Saat ini, Fang Yuan telah menyelesaikan pelatihannya. Dia juga sudah menyegel apertur miliknya, serta menggunakan wajah familiar untuk mengubah dirinya menjadi seorang Master Gu peringkat 3. Penampakan Fang Yuan sendiri, dia tampak berotot dengan rambut yang tebal. Selain itu, pakaiannya juga compang-camping dan kotor. Fang Yuan kini terlihat seperti seorang gelandangan. Fang Yuan memang sengaja mengambil wujud ini. Dia masih tidak berniat untuk menonjol di dalam kehidupan ini saat proses pertarungan antara jalan kebenaran dan jalan iblis. Sekarang, Fang Yuan perlahan berjalan memasuki Gunung Yitian. Setelah dia sampai di dekat desa Yitian, dia dihadang oleh beberapa orang. "Siapa kau?" "Apa kau manusia? Tubuhmu seperti manusia berbulu. Apa kau memiliki darah manusia berbulu?" kata orang-orang itu. Aku Wangsa. Aku telah mendengar tentang pertarungan dari Tuan Xiaoshan. Aku datang untuk ikut membantunya," kata Fang Yuan dengan suara keras sambil menelangkupkan tangannya. Suaranya terbata-bata seperti orang bodoh. Kali ini Fang Yuan memang dengan sengaja mengambil image orang yang kurang berpendidikan. Dia juga bersikap demikian untuk meyakinkan semua orang. Terlebih, karena Fang Yuan menggunakan wajah familiar, sehingga penyamarannya benar-benar menipu para Master Gu yang ada di sana. "Jadi, kau ingin bergabung dengan desa Yitian? Kalau begitu, kau harus ingat bahwa desa ini memiliki aturan. Sekarang kau ikuti aku," kata salah seorang Master Gu yang ada di sana. Oh, baik." Fang Yuan segera mengangguk dan mengikutinya. Tidak lama setelah itu mereka pun tiba di tempat Xiaoshan. Saat ini Xiaoshan sedang melakukan pengaturan dan mengarahkan para Master Gu yang lain untuk membangun pertahanan.
Kemudian, Master Gu yang sebelumnya memandu Fang Yuan berseru, "Pemimpin, ketenaranmu menyebar di seluruh perbatasan selatan. Lihat orang yang kubawa, dia baru saja menyatakan niatnya untuk bergabung dengan kita." Mendengar itu, Xiao San terlihat sangat gembira. Dia segera melihat ke arah Fang Yuan. Melihat sosok Fang Yuan, kegembiraan Xiao San perlahan memudar. Dan ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Namun sebagai pemimpin, dia tidak boleh bersikap seperti itu. Karena itu, Xiao San kemudian berjalan maju dan menepuk pundak dari Fang Yuan. Dia berkata, "Seperti yang terlihat, kau benar-benar pria yang kuat." Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa dan menelangkupkan tinjunya. "Apa kau adalah Tuan Xiao San? Aku di sini untuk bergabung denganmu. Aku mendengar kisahmu yang luar biasa. Kau sungguh orang yang pemberani. Kau berani melawan orang-orang dari jalan kebenaran itu." Kemudian Fang Yuan mengacungkan jempolnya dan melanjutkan perkataannya. "Dengan mendengar semua cerita ini, aku sangat mengagumimu. Karena itu aku bersedia mengikutimu. Tapi kau harus memberiku makan 3 kali sehari." Xiao San melihat bahwa Fang Yuan adalah orang yang tidak sopan dan tidak berpendidikan. Karena itu, kekecewaannya menjadi semakin besar. Namun, di permukaan, Xiao San terus menunjukkan ekspresi bersahabat. Lagi pula, Fang Yuan adalah seorang Gu Immortal peringkat 3, dan kekuatannya tentu sangat dibutuhkan oleh Xiao San saat ini. Singkat cerita, Fang Yuan kemudian ditempatkan sebagai seorang pemimpin dari sebuah kelompok kecil. Semua ini sesuai dengan prediksi Fang Yuan, termasuk juga bagian dari ingatan di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan memang dengan sengaja memilih karakter sebagai seorang Master Gu peringkat 3 dan juga karakter yang kurang pandai. Karena jika Fang Yuan memiliki kultivasi yang lebih tinggi, maka Fang Yuan akan diberikan tugas yang lebih sulit. Sementara kalau kultivasinya lebih rendah, maka dia justru akan ditempatkan di garis terdepan sebagai umpan. Maka peringkat 3 itu adalah salah satu yang paling aman. Selain itu, karakternya yang seperti orang kurang berpendidikan juga sangat mendukungnya. Karena dengan begitu, maka Fang Yuan tidak akan diberikan tugas yang terlalu rumit. Pada akhirnya, saat ini Fang Yuan hanya ditugaskan untuk mengorganisir kelompok kecil dan dia memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki rumah Gu yang tertidur di bawah Gunung Yitian. Terlebih, Fang Yuan juga memiliki tubuh zombie. Meskipun penampilannya sekarang seperti manusia, namun tubuhnya tetaplah tubuh zombie. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan istirahat seperti tubuh manusia. Karena itu, selama Fang Yuan ada di sana, di siang hari dia akan bekerja di lokasi pembangunan desa dan melakukan pekerjaan fisik yang lain. Kemudian di malam hari, dia akan mulai memperbaiki rumah Gu yang ada di sana. Tentu dengan pengaturan ini, Fang Yuan bisa menyempurnakan lebih banyak kehendak pertempuran yang dihasilkan selama pertarungan dari jalan kebenaran dan jalan iblis nantinya. Serta dia juga bisa beresonansi dengan rumah Gu yang ada di sana. Ditambah lagi, sekarang pencapaian di jalur kebijaksanaan Fang Yuan itu sudah ada di tingkat Grandmaster yang membuat proses penyempurnaan kehendak pertempuran berlangsung jauh lebih cepat. Meskipun sekarang ada banyak orang yang secara tidak sadar juga menyempurnakan kehendak pertempuran, namun pada akhirnya hanya ada satu orang yang nantinya bisa mendapatkan rumah Gu ini. Hanya dia yang memiliki pencapaian tertinggi yang akan mendapatkan rumah Gu ini. Dan itulah yang diincar oleh Fang Yuan sekarang. Jadi pada akhirnya, hari-hari Fang Yuan terus berjalan dengan damai.
Semuanya bekerja terus berulang-ulang seperti yang dijelaskan tadi. Sementara di sisi lain, leluhur dari klan Xiao terus memperhatikan perkembangan di Gunung Yitian. Bagaimanapun setelah kemunculan area terlarang di gunung tanpa nama atau yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Yitian, dialah yang menjadi dalang dari peperangan di Gunung Yitian. Dia sebelumnya dengan sengaja mempengaruhi Xiao Shan, kemudian Xiao Mang adiknya, serta para tetua dari klan Xiao. Sehingga terjadilah pertarungan antara jalur kebenaran dan jalur iblis. Tujuan dari orang tua ini jelas untuk menyempurnakan rumah Gu yang ada di Gunung Yitian. Karena sebentar lagi dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Dia berniat untuk menggunakan rumah Gu ini untuk melewati kesengsaraan surgawi yang akan dia hadapi. Dan begitu dia menyelesaikan kesengsaraan surgawi itu, dia akan naik tingkat. Tapi kalau dia gagal mendapatkan rumah Gu ini, maka dia akan berakhir dengan kematian di kesengsaraan berikutnya. Nah, di sini sedikit disclaimer dulu. Semoga tidak menjadi bingung dan tidak salah paham. Pertama, yang terjadi di Gunung Yitian adalah rencana dari Sekte Bayangan. Mereka dengan sengaja membuat semua kekacauan ini. Sementara, leluhur klan Xiao sebenarnya adalah variabel tambahan. Dia bukan bagian dari Sekte Bayangan. Meskipun apa yang dia lakukan itu sesuai dengan harapan dari Sekte Bayangan. Nah, leluhur dari klan Xiao inilah yang kemudian mengakibatkan gunung tanpa nama menjadi memiliki nama, yaitu Gunung Yitian. Sementara yang menjadi biang dari perang Gunung Yitian itu juga adalah dia, karena dia ingin mendapatkan rumah Gu yang ada di Gunung Yitian. Sekali lagi Ane tegasin bahwa leluhur dari klan Xiao ini bukanlah bagian dari Sekte Bayangan. Dia hanya seseorang yang ingin mencoba mendapatkan sesuatu dengan skema yang ia buat sendiri. Nah, begitulah gambarannya. Dan tidak lama setelah itu, penyerangan pertama ke Gunung Yitian akhirnya dimulai. Meski di depan semua ini terlihat seperti peperangan biasa, namun sebenarnya semua Master Gu ini digerakkan oleh para Gu Immortal dari perbatasan selatan. Kalau kita ingat di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, para Gu Immortal ini memiliki jagoan mereka dalam pertarungan. Mereka itu sedang berjudi begitu. Karena itu mereka memang dengan sengaja membuat skema untuk melakukan pertarungan demi menggugurkan jagoan pihak lain, serta sekaligus untuk menciptakan kehendak pertarungan. Nah, kali ini desa Yitian dikepung oleh kawanan binatang buas. Mereka semua adalah binatang buas milik Wu Shentong. Sementara orang-orang di desa Yitian sebelumnya tengah sibuk membangun desa. Mendapat serangan sebesar ini, tentu saja tempat itu menjadi kacau. Xiao Shan sebelumnya adalah seorang pemimpin klan. Maka menghadapi penyerangan seperti ini, dia dengan cepat membuat pengaturan. Dia adalah orang yang terampil. Dan tidak butuh waktu lama, kekacauan di desa Yitian dapat diatasi. Terlebih, Xiao Shan juga memiliki 2 orang Master Gu peringkat 5 serta beberapa Master Gu peringkat 4. Karena itu, pada akhirnya pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Meskipun membutuhkan beberapa waktu, pada akhirnya para Master Gu dari jalan kebenaran yang mencoba menyerang berhasil dipukul mundur. Ya, ini adalah penyerangan pertama yang dialami oleh desa Yitian. Mereka juga masih belum bersiap, maka mereka mengalami banyak kerugian. Salah satunya, banyak Master Gu dari jalan iblis yang selama perang ini mendapatkan luka atau bahkan meregang nyawa. Kemudian, kerugian yang kedua adalah desa Yitian yang baru saja dibangun, kini benar-benar diratakan dengan tanah. Tapi tidak hanya jalan iblis yang mengalami kerugian. Dari sisi jalan kebenaran, kini para binatang buas yang dikendalikan oleh para Master Gu dari jalur perbudakan serta para Master Gu dari jalur perbudakan
juga berhasil dikalahkan. Hampir semuanya kini sudah terbunuh. Namun pemimpin mereka, Wu Shentong, masih hidup dan dia berhasil melarikan diri. Karena Wu Shentong berhasil melarikan diri, maka hal ini masih menjadi ancaman untuk orang-orang dari Jalan Iblis. Karena merasa terancam, pada akhirnya orang-orang dari Jalan Iblis itu atas perintah Xiao Shan memutuskan untuk tinggal di gua di dekat sana. Tempat ini dipilih karena dia memiliki kelebihan, bahwa dengan tinggal di gua itu pemantauan pun menjadi jauh lebih mudah. Ini juga mengurangi resiko penyergapan, sementara desa mereka belum jadi. Kemudian setelah penyerangan ini, bagaimana dengan nasib Feng Yuan? Selama penyerangan ini, Feng Yuan tidak terlalu banyak unjuk gigi. Dia malah menciptakan situasi di mana dia diserang beberapa kali hingga tubuhnya pun terluka. Sesungguhnya, semua ini juga hanyalah penyamaran dari Feng Yuan. Karena sebenarnya dia hanya menggunakan wajah familiar untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya sedang terluka. Tujuan Feng Yuan, dia ingin berpikir bahwa dia sudah ikut bertarung dan saat ini dia terluka, maka dia butuh istirahat. Dengan begitu, maka Feng Yuan akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyempurnakan kehendak pertempuran. Malam itu banyak orang dari Jalan Iblis yang tidak bisa tidur. Mereka semua berkumpul di dalam gua dan mengelilingi sebuah api unggun. Mereka mulai berdiskusi akan banyak hal tentang penyerangan kali ini. Semua orang pun merasa cemas dan putus asa. Apalagi kalau besok pihak lawan memutuskan untuk kembali menyerang mereka. Ini akan membuat situasi menjadi mencekam. Semua orang mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Rasa cemas membuat pembicaraan itu terhenti, dan suasana di dalam gua itu menjadi sangat sunyi. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba terdengar suara dengkuran yang sangat keras. Mendengar itu Xiao Shan terkejut. Lalu dia mencari sumber suara itu. Dan rupanya sumber suara itu berasal dari Feng Yuan. Saat ini melihat Feng Yuan yang tertidur pulas, Xiao Shan pun tertawa. Orang ini benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Entah mengapa, sekarang hati Xiao Shan menjadi jauh lebih tenang. Lalu kemudian dia melihat semua orang dan berkata, "Jangan khawatir, hari ini kita telah memukul mundur musuh, dan besok kita juga akan melakukan apa yang kita perbuat hari ini. Besok mungkin akan menjadi sejarah, dan akan kupastikan bahwa besok Wu Shentong akan mati. Sekarang kita akan pergi beristirahat. Selain itu kita juga akan berjaga bergantian. Kita harus memulihkan diri, jadi mari lupakan rasa cemas ini. Kita adalah ahli dari Jalan Iblis. Ketidakpastian sudah sering kita hadapi. Yang harus kita lakukan, kita hanya harus melewatinya." Mendengar itu, semua Master Gu yang ada di sana sangat tersentuh dan sekarang semuanya menaruh hormat pada Xiao Shan. Lalu, pada akhirnya mereka pun beristirahat sesuai dengan instruksi dari Xiao Shan. Sementara itu di sisi lain, leluhur dari klan Xiao tampak menghela nafas lega. Dia telah mengamati semuanya, dan saat ini Xiao Shan telah menyelesaikan tugasnya meskipun apa yang dia lakukan cukup mengkhawatirkan. Leluhur dari klan Xiao tahu bahwa jika ini terus dibiarkan, maka Xiao Shan bisa mati. Kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi dirinya. Karena itu, pada akhirnya, leluhur Xiao memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Dia kali ini berencana menemui seseorang. Setelah beberapa saat, leluhur klan Xiao tiba. Dia kali ini mau menemui seorang ahli peringkat 7. Orang ini sering dipanggil dengan sebutan Pak Tua Yue Xia. Dia adalah seorang ahli tunggal yang tidak mengklaim diri dari jalan kebenaran ataupun jalan iblis.
Setelah bertemu, lalu leluhur dari klan Xiao mengajukan kesepakatan. Saudara Yue Xia, bantu aku kali ini. Aku akan memberimu 10 mutiara naga surga. Mendengar penawaran itu, Pak Tua Yue Xia tidak bisa menolaknya. Dia lalu berkata pada muridnya, "Muridku, pergilah ke Gunung Yitian dan selesaikan krisis yang dialami oleh Xiao San." Mendengar itu, muridnya yang diberi nama Lu Zuanfeng segera mengikuti perintah. Namun, Lu Zuanfeng juga meminta jaminan pada Pak Tua Yue Xia, di mana dia meminta Gu Immortal dan esensi abadi sebagai pinjaman. Mendengar itu, Pak Tua Yue Xia setuju. Dia tahu benar karakter dari muridnya. Lalu, segera bergegaslah Lu Zuanfeng ke Gunung Yitian. Sekilas tentang Lu Zuanfeng. Orang ini adalah seorang ahli peringkat 5 tahap puncak. Kemampuannya tidak perlu diragukan untuk ukuran makhluk fana. Kemudian karena lokasi Lu Zuan dan Gunung Yitian tidak terlalu jauh, Lu Zuanfeng bisa mencapai area dekat Gunung Yitian ketika tengah malam. Kemudian, dia langsung mencari keberadaan dari Wu Shentong. Saat menemukannya, Lu Zuanfeng tidak basa-basi dan langsung memenggal kepala dari Wu Shentong. Karena Wu Shentong sedang terluka, maka ini menjadi tugas yang mudah untuk Lu Zuanfeng. Kemudian, setelah mendapatkan kepala dari Wu Shentong, Lu Zuanfeng segera bergegas ke Gunung Yitian. Dan dia menyerahkan kepala itu pada Xiao San. Melihat kepala yang ia kenali, Xiao San kemudian berkata, "Saudara Lu, kau sungguh murah hati. Aku sungguh berterima kasih karena kau telah menyelamatkan kami hari ini." Lu Zuanfeng adalah seorang yang cerdik. Dia kemudian menjawab dengan ramah, "Saudara Xiao terlalu melebih-lebihkan. Aku hanya memanfaatkan kesempatan yang ada. Lagi pula, jika bukan karena pertarungan sebelumnya, aku tidak akan mungkin bisa memenggal kepala Wu Shentong. Jika ini dihitung sebagai poin kontribusi, aku hanya menyumbang 10%, sementara saudara dan yang lain telah melakukan 90% sisanya." Mendengar kata-kata ini, tentu orang-orang yang ada di sana memiliki kesan yang mendalam dan positif pada Lu Zuanfeng. Sementara Xiao San sendiri tampak sedikit kesal, karena sebelumnya dia memuji Lu Zuanfeng hanya untuk menjatuhkannya. Andai kata sebelumnya Lu Zuanfeng mengakui pujian dari Xiao San, pasti saat ini orang-orang akan membencinya. Itulah rencana dari Xiao San. Sementara, Fang Yuan melihat semua ini dari kejauhan. Dia saat ini hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak ingin terlibat. Lagi pula kejadian ini hampir tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan juga tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, leluhur dari klan Xiao telah meminta bantuan dari Pak Tua Yue Xia untuk membantunya. Yap, pada akhirnya kekacauan di desa Yitian sampai matinya Wu Shentong, semuanya terjadi karena campur tangan dari para Gu Immortal yang bermain dari balik layar. Kemudian, desa Yitian sendiri kembali berbenah. Sementara Fang Yuan memanfaatkan lukanya untuk tidak ikut ambil bagian dalam proses berbenah ini, dan dia menggunakan waktunya untuk menyempurnakan kehendak pertempuran. Waktu pun terus berlalu, dan akhirnya perang antara jalan kebenaran dan jalan iblis kembali pecah untuk yang kedua kalinya. Pada perang gelombang kedua ini, tubuh Fang Yuan sudah pulih dari lukanya, dan dia kembali ikut maju ke medan perang. Namun kali ini pun sama, Fang Yuan kembali mengambil kesempatan untuk mendapatkan luka yang baru. Dia mengambil image sebagai orang yang bodoh,
Jadi dia dengan sangat mudah mendapatkan luka. Karena itu Fang Yuan bisa santai setelahnya. Sementara itu, kita akan berpindah ke sisi yang lain. Saat ini di benua tengah juga sedang terjadi pertarungan yang dahsyat. Ini bukan hanya pertarungan antara makhluk fana, melainkan ini adalah pertarungan dari para Master Gu di tingkat immortal. Saat ini, di sana terlihat 3 rumah Gu yang digunakan untuk menghalau musuh, dan musuhnya sendiri sebenarnya hanya ada 4 orang. Mungkin kita sudah bisa menebak siapa orang-orang ini. Tambahan satu clue lagi bahwa medan pertarungan ini adalah wilayah dari Sekte Teratai Surgawi, tempat yang merupakan tujuan dari 4 orang ini di part sebelumnya. Dan kita bisa menebak bahwa keempat orang itu adalah putra bintang 7, Bo King, Yu Muchun, dan Song Xixing. Saat ini mereka sedang melawan para ahli dari Sekte Teratai Surgawi. Pertarungan itu sendiri telah berlangsung selama beberapa waktu. Namun pertarungan ini sendiri seperti menemui jalan buntu. Tidak lama setelah itu, putra bintang 7 kemudian berkata, "Ayo pergi, kita sudah mencapai tujuan kita untuk mengulur waktu." Segera setelah itu, mereka berempat pun mundur dengan kecepatan penuh. Kemudian, sebuah seruan terdengar dari belakang mereka. Suara itu cukup familiar, karena suara itu berasal dari pemimpin Menara Pengadilan Surgawi. Dia berseru, "Melarikan diri dari penghakiman nasib dan berani menyerang salah satu dari 10 sekte kuno. Kalian benar-benar lancang. Dosa ini tidak bisa diampuni. Apa kalian pikir kalian masih bisa pergi sekarang?" Segera ketiga rumahku dari Sekte Teratai Surgawi mengejar keempat orang itu. Ekspresi putra bintang 7 menjadi masam. Dia berkata, "Harus ada yang menahan orang-orang ini. Kalau tidak, kita berempat akan tertangkap." "Aku akan menahan mereka," kata Bo King. Dia saat ini merasa bahwa kekuatannya telah banyak berkurang. Jadi dia ingin berguna di sini. Tapi Bo King segera dihentikan oleh Yu Muchun. Dia berkata, "Tidak, saya yang akan melakukannya. Tuan Utusan Azur, Tuan Utusan Biru, dan Song Xixing. Kalian bertiga memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi dari saya. Kekuatan Anda bertiga akan sangat dibutuhkan untuk rencana kita ke depannya. Karena itu, biarkan saya yang melakukan tugas ini." Segera setelah mengatakan itu, Yu Muchun pun berhenti. Dia kemudian berbalik dan menghadang ketiga rumahku itu sendirian. Melihat apa yang dilakukan Yu Muchun, orang-orang dari Sekte Teratai Surgawi dengan jelas mencibir. Bagaimanapun Yu Muchun hanyalah seorang peringkat 7. Dia juga hanya seorang varian manusia. Mereka berseru, "Kau terlalu tinggi menilai dirimu. Kau pikir kau bisa menghentikan kami?" Yu Muchun tahu bahwa dia akan mati hari ini. Tapi dia tetap tenang, bahkan dia kini terlihat tersenyum. Yu Muchun lalu berkata, "Jika hanya dengan kekuatanku aku tidak akan bisa menghentikan kalian. Tapi apa kalian pikir kami tidak membuat pengaturan apapun sebelumnya? Kalian naif." Setelah mengatakan itu, tubuh Yu Muchun kemudian jatuh ke tanah. Dia mengorbankan dirinya, dan segera sebuah formasi besar bangkit hingga menutupi langit. Formasi itu sungguh luar biasa. Areanya pun sangat luas. Bahkan ketiga rumahku terpenjara di dalamnya. Melihat formasi ini, kita harus akui bahwa pengaturan dari Sekte Bayangan itu tidak bisa diremehkan. Sekte Bayangan bisa menempatkan formasi sebesar ini tanpa diketahui oleh Sekte Teratai Surgawi ataupun sekte yang lainnya. Karena itu sekarang, pada akhirnya ketiga rumahku terperangkap di dalam sana untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa lagi mengejar putra bintang 7 serta 2 orang lainnya.
Sekarang kita akan kembali ke sisi Fang Yuan lagi. Dia masih terus memperbaiki kehendak pertempuran diam-diam. Selama beberapa waktu ini sudah terjadi 6 kali pertarungan antara jalan iblis dan jalan kebenaran. Karena itu, Fang Yuan sudah menyempurnakan banyak sekali kehendak pertempuran. Wajar jika saat ini dialah yang berada di posisi teratas. Namun meski begitu, Fang Yuan saat ini masih tampak ragu-ragu. Instingnya mulai merasakan bahaya yang semakin mendekat. Aku sudah memperbaiki kehendak pertempuran untuk waktu yang begitu lama. Namun rupanya ini masih belum cukup untuk mengambil alih kepemilikan dari rumahku ini. Apakah kali ini aku bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu? Pikir Fang Yuan. Kemudian waktu pun berlalu dengan cepat. Tidak terasa sudah 1 bulan berlalu sejak penyerangan pertama. Saat ini Gunung Yitian benar-benar menjadi perhatian dari seluruh kekuatan yang ada di perbatasan selatan. Semua terpusat di satu tempat, baik itu yang ada di alam fana ataupun yang sudah ada di alam immortal. Dan hari ini akhirnya pertempuran ke-7 pun akhirnya dimulai. Sementara pertempuran ke-7 dimulai, kita akan berpindah ke tanah terberkati kehidupan dan kematian, base dari Sekte Bayangan. Di sana terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pada 2 part sebelumnya kita sempat diceritakan kalau Pak Tua Yansi memasuki alam mimpi dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kemudian dia menempatkan sebuah gu dan kemudian membuat mimpi itu menjadi sebuah kepompong. Nah, hari ini kepompong itu akhirnya mulai retak dan kemudian cahaya 7 warna terpancar keluar. Pak Tua Yansi saat ini sudah sangat lelah. Dia menghabiskan banyak energi untuk membuat kepompong ini dan menjaganya. Namun, meski dia terlihat lelah, tapi dia juga terlihat sangat gembira. Kemudian Pak Tua Yansi mulai menyaksikan terbukanya kepompong itu. Dari sana, terlihat seorang anak kecil muncul di depan Pak Tua Yansi. Saat ini, anak kecil itu telanjang bulat tanpa pakaian sedikit pun. Dia masih menutup matanya seperti tertidur. Pak Tua Yansi dengan cepat maju dan mengenakan pakaian pada anak kecil itu. Pak Tua Yansi hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika melihat anak ini. Bahkan, saat jarinya hendak menyentuh wajah dari anak ini, tangannya terlihat gemetaran. Sukses, semua rencanaku berjalan mulus. Aku berhasil meniru metode dari Renzu dan menggunakan alam mimpi untuk menciptakan fisik ekstrim yang baru. Ini adalah momen bersejarah. Sungguh luar biasa. Pak Tua Yansi tertawa dengan suara keras. Kemudian Pak Tua Yansi berkata, "Kau lahir dari alam mimpi karena aku menggunakan gu aturan. Karena itu juga aku akan menyebutmu sebagai fisik pencari realitas mimpi sejati." Setelah mengatakan itu, Pak Tua Yansi kemudian menggerakkan tangannya dan mengeluarkan segumpal jiwa. Jiwa itu terlihat gelap seperti bola tinta. Kemudian jiwa itu perlahan masuk ke dalam tubuh anak kecil ini. Pak Tua Yansi menunggu. Seharusnya tubuh anak ini mulai bereaksi, namun sampai saat ini tidak ada gerakan sedikit pun. Karena itu Pak Tua Yansi mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi? Kenapa anak ini masih belum bangun? Apa ada masalah? Pak Tua Yansi sedikit panik dan dia segera memeriksanya. Kemudian dari sana, akhirnya Pak Tua Yansi menemukan. Sial, sepertinya fisik pencari realitas mimpi sejati ini masih cacat. Tanda Dao dari jalur mimpinya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Karena itu setiap jiwa yang kumasukkan ke dalam tubuh anak ini pada akhirnya akan melemah ataupun kehilangan ingatannya. Lantas, sekarang apa yang harus kulakukan?
Pak Tua Yansi tampak mondar-mandir. Dia berpikir dan juga terlihat cemas. Sial, umur fisik pencari realitas mimpi sangatlah terbatas. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Namun apa yang harus kulakukan? Di tengah kebingungan dari Pak Tua Yansi, tiba-tiba anak kecil itu membuka matanya. Tentu ini membuat Pak Tua Yansi terkejut. Fisik pencari realitas mimpi sejati akhirnya terbangun. Namun, dia bisa melihat bahwa ingatan di dalam jiwa anak ini telah hilang. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Namun tidak masalah. Bagaimanapun yang penting anak ini adalah kartu draw terbesarku. Aku hanya harus menyesuaikan sedikit, kata Pak Tua Yansi dengan penuh harapan. Siapa kamu? Kata anak kecil itu tiba-tiba. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Orang memanggilku Pak Tua Yansi. Sementara kamu, mulai hari ini, kau akan dikenal dengan nama Ying Wuxie, kata Pak Tua Yansi. Kemudian, Pak Tua Yansi melambaikan tangannya, dan segera wasiat yang tak terhitung jumlahnya dipindahkan ke dalam pikiran Ying Wuxie. Ying Wuxie segera merasakan gelombang informasi yang begitu banyak memasuki benaknya. Setelah beberapa saat Pak Tua Yansi berkata lagi, "Ingat, umurmu hanya 18 jam. Setiap 2 jam, kultivasimu akan naik 1 tingkat. Waktumu sangat terbatas dan karena itu aku hanya bisa memberimu gerakan pembunuh abadi. Meskipun gerakan ini tidak memiliki kekuatan pembunuh, tapi ini adalah puncak pencapaianku dari jalur mimpi. Bahkan pencapaian kelima wilayah ataupun paraku immortal dari pengadilan surgawi jauh tertinggal dan tidak bisa menyainginya. Kemudian, aku juga akan memberimu 1 set gu untuk mempercepat latihanmu." Mendengar itu, Ying Wuxie pun mengangguk. Lalu, pelatihan singkat mereka pun akhirnya dimulai. Meninggalkan pelatihan mereka, kita kembali ke Gunung Yitian. Fang Yuan saat ini terbaring di tempat tidur. Kemudian, setelah beberapa saat, dia pun membuka matanya. Ada kegembiraan yang terpancar dari kedua bola matanya. Namun di sekitar sana banyak Master Gu penyembuh serta Master Gu yang terluka. Dia saat ini ada di barak penyembuhan. Karena itu Fang Yuan harus tetap menjaga ekspresinya. Tapi dalam hati, Fang Yuan tampak senang dan dia berkata, "Setelah menghabiskan banyak waktu, aku akhirnya selesai mengubah kehendak pertempuran untuk menyempurnakan rumahku. Sekarang aku hanya harus menyingkirkan kehendak dari para masterku immortal yang lain." Memikirkan itu, Fang Yuan lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak terlihat ragu sedikit pun. Kemudian, Fang Yuan mengirimkan kehendaknya. Dan di dalam rumahku mulai terjadi badai kehendak pertempuran. Saat ini Fang Yuan mulai menelan kehendak pertempuran dari para Gu immortal yang lain. Dan karena Fang Yuan telah menyempurnakan lebih banyak kehendak pertempuran, maka dia bisa menelan yang lain dengan lebih mudah. Tapi, karena tindakan Fang Yuan ini, surat wasiat dari para Master Gu immortal yang ditinggalkan, semuanya dihancurkan, dan itu segera memancing keributan besar. Para Gu immortal yang berada di luar Gunung Yitian kini benar-benar marah besar. Semua kerja keras mereka berakhir sia-sia jika seperti ini. Siapa bajingan ini? Bagaimana bisa dia berani main-main dengan kita? Segera temukan bajingan itu. Bunuh dia. Para Gu immortal mulai berseru. Kemudian setelah itu, aura dari para Gu immortal seolah jatuh dan menghantam seluruh Gunung Yitian. Apa yang terjadi? Aura ini sangat kuat. Apakah ini berasal dari para Gu immortal? Semua orang di Gunung Yitian mulai menjadi panik. Fang Yuan pun kini tampak memasang ekspresi yang sama. Dia juga terlihat panik.
Untuk saat ini, situasi Fang Yuan masih sangat berbahaya. Bahkan jika para Gu Immortal itu tidak bisa masuk ke dalam Gunung Yitian, mereka masih bisa menggunakan metode investigasi dan melakukan serangan jarak jauh. Karena itu, Fang Yuan juga tidak boleh bertindak gegabah. Karena meskipun mungkin dia bisa menahan serangan dari para Gu Immortal itu, tapi saat ini pikirannya sedang terbagi. Kalau sampai dia harus menahan serangan seperti itu, maka pada akhirnya dia hanya akan gagal dalam proses penyempurnaan rumah Gu ini. Satu lagi yang penting, bahwa saat ini apertur abadi milik Fang Yuan masih tersegel. Karena itu, Fang Yuan tidak boleh memancing keributan. Sementara itu, di luar para Master Gu Immortal melakukan pemindaian. Mereka bahkan sampai menggunakan gerakan investigasi di tingkat abadi. Namun sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Dan karena itu mereka justru semakin marah. Saat ini Fang Yuan masih belum bisa mengekspos dirinya. Meskipun dia sudah memperbaiki seluruh kehendak pertempuran. Tapi dia masih memerlukan waktu untuk mengendalikan seluruh rumah Gu ini. Fang Yuan harus terus berjaga-jaga dan tidak memancing perhatian. Sementara itu, Fang Yuan juga terus memahami rumah Gu ini. Dan dari sana, Fang Yuan mendapatkan luapan informasi dari dalam rumah Gu yang perlahan masuk ke dalam benaknya. Fang Yuan kini mulai memahami rahasia besar dari rumah Gu ini. Fang Yuan bergumam, jadi rumah Gu ini adalah rumah Gu dari jalur waktu. Dia bisa menggunakan kekuatan jalur waktu untuk menghalau serangan dan bahkan mengembalikan serangan itu dengan daya hancur yang diperkuat. Sungguh ini adalah ide yang luar biasa, kata Fang Yuan yang terus memuji di dalam benaknya. Setelah itu, Fang Yuan juga akhirnya mengetahui bahwa rumah Gu ini sebenarnya digunakan untuk menekan tubuh zombie abadi yang memiliki fisik ekstrim bela diri sejati peringkat 8. Nah, tubuh zombie inilah yang sebelumnya disebutkan oleh Huo Tianmo di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Kembali mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mendapatkan permintaan tolong dari Huo Tianmo untuk mendapatkan rumah Gu di Gunung Yitian. Sebagai imbalannya, Fang Yuan akan diberikan tubuh zombie abadi peringkat 8 dari jalur kekuatan. Rupanya, tubuh yang disebutkan oleh Huo Tianmo ini adalah tubuh zombie ini. Tubuh zombie yang spesial karena dia adalah salah satu dari 10 fisik ekstrim. Sementara itu, Fang Yuan juga kembali merasakan adanya puluhan gelombang investigasi yang menyapu dirinya. Dia tidak boleh bertindak mencurigakan. Saat ini Fang Yuan juga masih harus mempelajari struktur dari Gu Fana serta Gu Immortal yang ada di rumah Gu ini. Jadi Fang Yuan masih butuh waktu. Namun, berkat pemahamannya dari jalur kebijaksanaan, Fang Yuan bisa memahami semuanya dengan kecepatan yang gila. Hanya dalam beberapa waktu, akhirnya pemahaman Fang Yuan pun telah mencapai puncaknya. Kini mata Fang Yuan bersinar. Akhirnya berhasil, gumamnya. Sekarang Fang Yuan benar-benar telah menjadi pemilik dari rumah Gu ini. Dan karena semuanya akhirnya telah diselesaikan, rumah Gu itu akhirnya mengeluarkan auranya dari dalam tanah. Segera setelah itu, barak penyembuhan pun meledak dan segera memancing perhatian. Xiao San, Lu Zuanfeng, dan para master Gu lainnya segera bergegas. Di sana, temukan siapapun yang mencurigakan, bunuh mereka tanpa terkecuali, kata Xiao San. Sebelumnya dia mendapatkan petunjuk dari leluhur klan Xiao, jadi sekarang dia bertindak dengan kejam. Lalu sesampainya di barak penyembuhan, mereka melihat ada 3 orang yang sedang di sana, dan salah satunya tentu adalah Fang Yuan. Melihat Fang Yuan, Sun Panghu segera berjalan ke arahnya. Kini aura membunuhnya pun meledak-ledak. Fang Yuan mulai terlihat gugup.
Lalu dengan ekspresi bingung dia bertanya, "Apa yang mau kau lakukan? Aku bukan mata-mata dari jalan kebenaran." "Siapa yang peduli? Kau akan mati hari ini," kata Sun Panghun. Dia langsung menghantam dada Fang Yuan. Kemudian Fang Yuan pun langsung terlempar dan dadanya hancur. Fang Yuan membentur batu, lalu kemudian jatuh terkulai. Fang Yuan kini sudah mati. "Sialan, bukan bajingan ini. Bunuh yang lain," seru Xiao San. Kemudian semua orang yang ada di barak itu pun akhirnya dibunuh satu persatu. Namun semua itu tidak membuahkan hasil apapun, karena memang biang dari semua ini adalah Fang Yuan. Sementara Fang Yuan sendiri adalah rubah yang cerdik. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan kecurigaan darinya. Karena itu dia hanya harus berakting dan menyesuaikan dengan alur. Fang Yuan dipukul oleh seorang Master Gu peringkat 5. Apakah mungkin Fang Yuan akan mati begitu saja? Jelas tidak. Semua itu hanyalah rekayasa dari Fang Yuan. Dia memanfaatkan wajah familiar dan dia berhasil mengelabui semua orang. Kini dia telah membuat semua orang berpikir bahwa dia sudah mati. Sementara Fang Yuan sendiri masih terus mengendalikan rumah Gu yang baru saja dia dapatkan. Lagi pula, Fang Yuan juga masih harus menekan zombie abadi peringkat 8 yang ada di sana. Karena saat ini perlahan zombie itu mulai membuka matanya. Dan zombie ini juga adalah bagian hadiah yang kalau bisa Fang Yuan ingin dapatkan. Karena dengan tubuh zombie ini, maka dia bisa melaksanakan rencananya sebelumnya untuk meningkatkan tanah terberkati mati miliknya. Melihat zombie abadi yang mulai perlahan membuka matanya, Fang Yuan tampak menghela nafas. Memang untuk hadiah sebesar ini, tentu jalan yang harus kulalui tidak akan mudah. Kini Fang Yuan telah membulatkan tekadnya, dan kita akan mendengarkan kisahnya di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video, dan bye.